NKRI, teman-teman semuanya, seru dan penuh intrik. Debat Cawapres tadi malam sungguh menarik. Lagi-lagi, Gibran menguasai panggung debat yang membuat Imin dan Pak Mahfud kalang kabut. Jawaban, argumen, dan pertanyaan tajam dan cerdas dari Gibran sekali lagi membuat Pak Mahfud dan Imin seperti tak bisa berbuat apa-apa. Jawabannya terkesan asal dan keluar konteks. Sebagai contoh, ketika Pak Mahfud ditanya tentang greenflation atau inflasi hijau, bukannya dijawab dengan benar, malah mengatakan pertanyaan itu nggak ada gunanya. Pertanyaan receh, nggak ada gunanya dijawab. Padahal barusan saja dia menjawabnya. Tapi jawabannya salah. Makanya dia mengatakan, itu nggak ada gunanya. Untuk menutupi rasa malu, karena ketahuan jawabannya nggak bener. Sekelas profesor pun begitu ya, ngeles. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup? Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Pak Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Kan sudah dijawab. Cukup tadi buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Berikutnya si Imin. Sama saja dengan Pak Mahfud. Ketika nggak bisa menjawab dengan benar, malah dia berargumen yang tidak logis, tidak akademis. Ketika ditanya oleh Gibran soal apakah anti nikel, jawabannya tentang etika dan ijazah palsu. Kan nggak nyambung. Cocok sekali dia ini pastinya dengan Anies. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika, Pak Gibran.
etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun lingkungan yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Aneh, cawapres nggak paham. Begitulah ketidakmampuan Pak Mahfud dan Imin menjawab pertanyaan-pertanyaan dan argumen cerdas dari Gibran. Mereka melakukan hal-hal yang tidak logis dan tidak akademis. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!